semuanya. Selamat sore, sister dan teman-teman sekalian. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan tugas ikom yang diampu oleh Sister Franciana. Perkenalkan, saya dan Franciana, saya dari kelas 2A semester 2. Oke, jadi materi saya pada sore hari ini yaitu kuliah. Sebelum masuk ke materi, saya ada sedikit speaking. Kalau saya bilang tepuk 1 kali, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali, 2 kali. Tepuk 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, bisa kita mulai? Coba. Bisa. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Ya gini 3 kali. 1, 2, 3. Oh, Kiri kanan depan ya. 2, 1, 1. Oke? Oke. Ulangi. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 4 kali. Jadi saya mengatakan materi kita pada hari ini adalah pengenalan kuliah. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih kuliah? Yang mau jawab? Gimana ada nggak? Iya, sudah. Belajar banyak hal. Belajar banyak hal. Bisa Pengetahuan. Kuliah itu adalah sekolah dari SD, SMP, SMA untuk menempuh pendidikan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih luas lagi dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Jawabannya benar. Nah, teman-teman, kadang-kala memang kuliah ini semua orang itu kuliah, tapi kuliah saja. Tidak tidak secara detail untuk mengetahui bahwa kuliah itu sebenarnya proses pendidikan akademik suatu pendidikan yang lebih tinggi jenjangnya dalam suatu universitas, baik sekolah tinggi seperti STBK. Nah, apa sih gunanya untuk kuliah? Ada teman yang mau menjawab lagi? Kuliah. Masih ada? Supaya kita lebih pintar. Supaya lebih pintar. Oke, terus masih ada? Nah, saya akan menyimpulkan sebenarnya ada 3 alasan kita untuk kuliah. Yang pertama itu miskin. Miskin dalam artian bukan soal ekonomi. Yang pertama miskin wawasan. Yang kedua itu miskin ada pengalaman. Nah, kadang-kadang orang kuliah itu cuma kita mengingat bahwa anak muda pada dasarnya kuliah. Padahal kita tahu bahwa kita sebenarnya kuliah itu untuk menambah pengetahuan, untuk menambah pengalaman. Nah, itu. Untuk yang kedua yaitu mindset. Kita diajak dalam perkuliahan itu untuk pikir secara kritis, pengetahuan yang baru, bagaimana kita dapat mengekspresikan diri kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai anak muda, untuk lebih kreativitas daripada itu yang kuliah. Nah, untuk yang ketiga yaitu mental. Nah, kadangkala mental adalah salah satu penghalang dalam perkuliahan. Mungkin seperti yang kita ketahui ada yang sirkel, ada yang keluarga-keluarga profesor. Nah, ini sangat berpengaruh bagaimana mental kita oleh asap dipadukan menjadi suatu bentuk dari seorang mahasiswa yang siap nantinya kelak menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang orang yang berguna dalam masyarakat. Nah, itu teman-teman. Untuk kuliah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang kuliah negeri, ada swasta. Tapi saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, kadangkala ini ada salah tafsiran. Katanya kuliah swasta itu lebih efektif, lebih efisien dibandingkan kuliah negeri. Nah, saya ingin bertanya tentang pendapat teman-teman sekalian. Ini sih, ya ayo Mas Ari. Kuliah lebih efektif nasional swasta ya. Kalau menurut saya
bukan masalah efektif dan tidak ya. Biasanya seseorang memilih universitas atau bangku perkuliahan itu menyesuaikan budget, menyesuaikan biaya. Dan kebanyakan sekolah-sekolah tinggi itu ataupun universitas swasta itu lebih mahal biayanya daripada universitas negeri. Oleh karena itu yang biasanya menjadi pertimbangan masyarakat atau orang-orang atau siswa untuk, apalagi orang tua murid, untuk memasukkan anaknya di universitas seperti itu. Untuk hal efektivitas belajar ataupun pembelajaran di situ itu tergantung dari cara tangkap siswanya sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Kalau dari segi kreativitas mas, mungkin dari hasilan dari suatu kampus swasta nanti bisa berikuti gimana? Nah, hasil itu juga ada plus minusnya semua ya menurut saya ya, karena banyak juga kampus negeri itu menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkreasi dan bagus, apalagi di mental. Swasta juga sama, ada yang bagus ada yang tidak. Jadi tergantung universitasnya dan tergantung siswanya menurut saya. Jadi tidak ada patokan negeri itu kurang kreatif atau kurang bagus atau gimana, dan swasta kurang ini itu. Menurut saya tidak masalah seperti itu. Terima kasih Mas Arif. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup. Oke. Untuk selanjutnya kita akan bahas gunanya untuk kuliah. Gunanya untuk kuliah yang pertama yaitu untuk mempersiapkan diri. Bagaimana kita nantinya kelak akan masuk terjun ke lapangan. Yang kedua, kita juga secara intelektual bisa dibilang kita itu memenuhi syarat. Yang pertama kan kadangkala kita pastinya setiap lamaran kerja, setiap ingin memberikan suatu pemerintahan ataupun kelompok-kelompok pemerintahan dalam masyarakat, pastinya kita lebih dahulu baik melalui tes, melalui online ataupun offline. Nah, untuk itu kita perlunya setelah berkuliah itu kita diasah bagaimana kita berkolaborasikan antara pengetahuan kita dan yang apa yang disampaikan oleh dosen, sehingga kita memberikannya dengan sangat maksimal. Nah, kadangkala juga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kuliah itu hanya cuma gaya tongkrongan 4 tahun. Pernah saya dengar ya? Gaya tongkrongan 4 tahun, nyatanya lulus begitu saja, gak ada ini kan sia-sia. Cuma namanya aja kuliah. Kalau dari segi pengetahuan, dari segi cara berpikir, relasi tidak ada. Begitu. Untuk mengakhiri materi saya mungkin ya, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan suatu masukan ataupun argumen tentang apa yang disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang memberikan tanggapan misalnya dari teman saya Akhirnya dong. Menurut tanggapan saya kuliah itu penting ya, seperti yang disampaikan juga untuk membentuk mental kita di dalam universitas itu untuk mempersiapkan kedepannya masa depan kita. Karena hal seperti itu sangat digunakan di dalam dunia ini, khususnya di era globalisasi seperti ini ya. Contohnya bahasa Inggris saja lah. Di kuliah kan kita juga diajarin kan. Nah itu kan globalisasi juga seperti itu. Era globalisasi, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jika kita tidak bisa menguasai, itu bisa memperlambat kita di dalam kemajuan hidup kita, apalagi di dalam hal pekerjaan. Nah, yang masih jadi kontroversi di sini itu biasanya malahan anak dari lulus SMP situ sudah berpikir dia mau melanjutkan ke SMA, habis itu kuliah, atau dari SMP ke SMK. Nah, disinilah SMK kenapa menjadi positif karena di sini setelah SMK biasanya anak itu bisa langsung mendapatkan pekerjaan karena di SMK itu dibekali oleh skill-skill, keterampilan. Beda dengan SMA yang hanya dibekali oleh akademis saja, akademisi kan. Nah, makanya itu sejak SMP dan itu jadi galau ya orang tua murid ingin anaknya langsung bekerja atau tidak. Jadi antara memilih SMA karena setelah SMA biasanya wajib untuk kuliah karena kalau tidak skillnya itu minim sekali ya. Bisa begitu.
Terima kasih Mas Wahid, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian untuk keterlibatannya dalam komunitas saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dalam tata bahasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Boleh. Sore. Kamu, ya.